Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamah minha. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang mana kita selalu memuji Allah dalam rangka supaya kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Terutama sekali kita harus senantiasa mensyukuri nikmat bisa selalu belajar, karena kita semua adalah tullabul ilm, kita semua adalah penuntut ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah suatu hal yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah perintahkan kita dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh kita untuk mempelajari ilmu, terkhusus ilmu tauhid, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah dari Allah. Tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah, namun perintah ini li jami'i an-nas, ya, untuk seluruh manusia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa sampai beliau wafat, yaitu doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Doa supaya ditambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Insyaallah Jami Bertauhid mau ngasih hadiah nih. Ya, yang enggak lihat HP, itu ayat berapa? Itu surah apa itu? Wa qur rabbi zidni ilman. Surat apa, ayat ke berapa? Kalau yang bisa jawab, ya, ada hadiah dari admin Jami Bertauhid. Toha ayat ke berapa? Betul, Toha betul, ya. Ayat, kalau nggak hafal ayatnya nggak dapatnya apaannya. Barakallahu fiik. Ayat 100, ya, 100 berapa? Ya, ini sudah dikasih, ya, sudah dikasih tahu ratusannya, ya. 100, ya, 100 berapa? 104. Nah, ini ada 4-nya, ya. 4 apa? 42 ke 43, 41, 45, 4 berapa? 49. Ya, apa belum tepatnya. 44
berapa Pak? 42. Iya, belum juga ya. 114. Iya. Ya, 114. Ya, coba itu dicek ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau yaitu ya, zidni minka ilman. Ya Allah, tambahkanlah darimu untukku ya ilmu, tambahkanlah darimu untukku ilmu. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan ulama tabi'in, Al-Imam Ibnu Uyainah. Qala Ibnu Uyainata, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin minal ilmi hatta tawaffahu Allah. Rasulullah senantiasa, kata beliau, meminta tambahan ilmu, memohon kepada Allah supaya ditambahkan ilmu beliau sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu ini Rasul saja yang paling paham ya tentang ilmu agama. A'lamun nasi fiddin, manusia yang paling paham tentang masalah agama. Beliau saja selalu minta ditambahkan ilmunya, selalu mendengarkan ilmu dari malaikat Jibril, guru beliau ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang serba kekurangan, yang selalu lupa ya, banyak lupa daripada ingatnya gitu kan. Nah, tentu kita lebih layak untuk senantiasa menuntut ilmu gitu. Maka hadirnya kita dalam majelis ini bukan hal yang sia-sia ya. Ini tidak sama dengan main game ya. Ya, orang sekarang bisa menghabiskan waktu malam-malam ya, habis isya start main game misalkan, jam 3 baru tidur. Ada yang seperti itu. Atau dia bangun jam 3 nonton bola sampai subuh. Sanggup dia Pak? Ya ikhwas sekalian, sanggup. Nah, tinggal kita gunakan untuk menuntut ilmu itu, seperti itu. Ya, bangun malam tahajud, ya habis itu kita baca kitab ya, atau kita dengarkan YouTube bahas tentang kitab ya, kita dengarkan. Itu sarana menuntut ilmu banyak sekarang. Antum download kitab ya, apa? Ya, kitab Syarah Ushul As-Salasah. Antum ketik ulama Ustadz Ahlussunnah lah, kalau nggak bahasa Arab ya, mungkin nggak paham bahasa Arab ya. Ya bahasa Indonesia ada. Ya, kajian Syarah Ushul Salasah Ustadz Firanda, ketik itu. Itu biasa di flashdisk itu ada kan? Kajian pertama ke ketiga ya. Antum download, kalau nggak bisa beli bukunya, nggak ada uang, download aja. Ya, nah, sambil dengar itu antum baca, lihat kitabnya gitu. Catat faedah-faedah gitu. Ini luar biasa, sarana untuk belajar sekarang banyak. Namun terkadang kita yang lalai. Lebih senang apa? Iya, lebih senang. Iya, nonton yang komentar di Facebook lah ya kan. Daripada komentar-komentar yang nggak jelas ya kan, yang nggak paham pula kita ilmunya gitu ya. Lebih baik kita habiskan waktu untuk mempelajari ilmu agama gitu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pertemuan kita kemarin kita telah masuk kepada ma'rifatu dinil islami bil adillah ini. Kemudian tingkatan agama sudah belum lagi? Maratibuddin sudah? Belum ya? Baik. Jadi wal bara'atu minasyirki wa alihi sudah belum? Iya. Sampai di mana kemarin penjelasan Syekh Utsaiminnya yang nomor berapa? Obit ta'ah nomor 3 ya. 6. Baik, sekarang yang alladzi yurid an yaqra man muqri'una al-an hadir lailah man, siapa yang mau membaca? Antum atau aku enggak? Mungkin aku enggak mau juga. Iya. Antum aja enggak apa-apa. Atau antum? Atau ya. Enggak apa-apa ya. Ya, yang penting bagusnya buat giliran besoknya, malam ini misalnya si A, si B, semuanya dapat giliran ya. Iya. Nah, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, belajar itu memang dimulai dari yang salah. Kalau antum langsung benar, antum ngajar lagi gitu kan. Iya, enggak apa-apa, jangan malu gitu. Salah enggak apa-apa ya. Anak
dulu pernah di Yaman itu diketawai teman-teman tuh. Setiap anak yang baca tuh pasti gini-gini kan. Gak apa-apa. Jangan malu, kita salah, kita ingin benar gitu kan. Iya. Dibully ya, dicemooh ya, sudah biasa gitu, nggak apa-apa. Gitu. Memang kita belajar itu kan untuk Allah gitu kan, bukan untuk manusia gitu. Bukan untuk hebat di sisi manusia gitu kan. Kita belajar ini ibadah. Kalau nggak tahu makanya kita belajar gitu kan. Kalau kita tahu kita sudah jadi syekh gitu ya. Syekh aja masih belajar juga gitu. Ya, fadhal lagi. Nah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qawluhu wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Al-bara'atu min asy-syirki ay an yatabarra'a minhu wa yatakhalla minhu wa hadha yastalzimu al-bara'ata min ahlihi. Qala Allah ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يكفينا الممتحنة الآية الرابعة. Nah. Taib, al-an ya, sekarang kita masih membahas tentang definisi agama Islam. Jadi Islam kemarin apa kata beliau? Al-Islamu ya wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga ini, unsur yang ketiga dari definisi Islam yang beliau sebutkan di sini, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, tidak loyal, tidak pro, tidak memihak terhadap kesyirikan dan pelakunya. Jadi ini adalah konsep pondasi dasar dalam Islam. Ini adalah dasar akidah dalam Islam. Jadi Islam itu memiliki dasar-dasar ya, yang mana apabila dasar itu tidak kokoh ya, maka Islam seseorang pun akan hancur gitu. Kita umpamakan dengan rumah. Rumah itu memiliki dasar, pondasi. Kalau pondasi rumahnya tidak kokoh ya, maka rumah yang dibangun di atas pondasi tersebut sedikit saja digoyang oleh gempa ya sudah retak-retak minimal ya. Kalau tidak roboh, luluh lantak, berantakan gitu. Demikian juga al-bara'ah, berlepas diri, wal wala ya, al-muwalah. Al-muwalah wal bara'ah ini dua hal yang merupakan prinsip ditegakkan agama Islam di atasnya. Muwalah itu berpihak. Jadi orang Islam itu harus berpihak kepada kaum muslimin, harus berpihak kepada tauhid gitu. Jadi memang loyal kita dibangun dalam agama ini bukan di atas suku, bukan di atas sukuism gitu ya. Bukan pula di atas hizbiyah, di atas partai, kelompok kepentingan, tidak. Kita loyal karena apa? Karena faktor agama, karena tauhid, karena sunnah. Itu yang mengikat kita gitu. Itu yang menjadi tolak ukur kita loyal atau tidak kepada seseorang. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan, ini adalah perkara yang sangat mendasar dalam Islam. Ini termasuk usul ya, perkara usul, perkara dasar yang seseorang tidak boleh menyelisihinya gitu. Makanya ya akan disebutkan oleh beliau nanti dalil di sini bagaimana Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi beliau. Bahkan beliau adalah bapaknya tauhid. Beliau adalah orang sosok seorang nabi yang sangat-sangat mempertahankan tauhid, sehingga banyak cobaan-cobaan yang beliau hadapi ketika beliau mendakwakan tauhid, sampai-sampai beliau dibakar hidup-hidup oleh penguasa di zamannya. Ya Namrud ya. Penguasa musyrik ya pada zaman beliau gitu. Kemudian ya kata beliau di sini wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Qala al-muallifu rahimahullah, beliau mengatakan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa qala syarihu, berkata pensyarah rahimahullah al-Imam Ibn Utsaimin, al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, tidak loyal, tidak memihak, tidak pro terhadap kesyirikan, yaitu ayyatabarra'a minhu, yaitu seseorang berlepas diri darinya, yakni minasyirk, dari kesyirikan. Wa yatakhalla minhu, kemudian dia mengosongkan dirinya, menjauhkan dirinya dari
dari kesyirikan tersebut. Wa haza yastalzimul bara'ata min ahlihi, dan bentuk dia berlepas diri dari kesyirikan menuntut, melazimkan, mengharuskan dia harus berlepas diri dari pelaku kesyirikan tersebut. Nah, gitu. Jadi kita berlepas diri terhadap kesyirikan tidak hanya pada perbuatannya gitu. Namun kita juga berlepas diri, al-bara'atu min ahlihi, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Enggak boleh kita bela dia. Ya, walaupun dia orang tua kita misalkan, kalau berbuat syirik tetap katakan syirik. Ya kan? Begitu Nabi Ibrahim, kalau orang tuanya musyrik dia katakan musyrik gitu. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ya, ini kanat itu fil apa? Kana fil apa? Fil madhi. Apabila huruf qad masuk kepada fil madhi maknanya apa? Ada berapa maknanya dalam al-ajrumiyah? Ada dua. Yang pertama maknanya apa? Litaqrib, ya, menunjukkan makna sesuatu yang akan dekat dilaksanakan. Ya, seperti qad qamatis shalah, ya, akan didirikan salat. Ini bukan berarti sudah salat, enggak ya. Qad qamat itu telah didirikan salat, bukan itu artinya. Akan gitu. Jadi terkadang fi'il madhi itu ya bermakna akan, namun akannya itu akan segera dilakukan kan gitu. Kan orang qomat itu artinya kan qomat gitu maksudnya. Qad qamatis shalah, tapi kalau kita artikan fil madhi itu semuanya bermakna sesuatu yang setelah terjadi, berarti udah salat dong. Kalau ada muazin bilang qad qamatis shalah, berarti sudah salat dong. Nggak ngapain mau berdiri, itu maksudnya apa? Akan dekat didirikan salat. Namanya litaqrib. Kemudian mana yang kedua apa Bang? Litahqiqi wat taukid, ya, memberikan makna apa? Penegasan dan penguatan, ya. Memberikan makna tahqiq itu penegasan, ya, dan taukid penguatan. Jadinya kita artikan sungguh di sini. Qad kanat lakum, sungguh ya bagi kalian. Apa itu? Uswatun hasanatun, contoh teladan yang baik. Fi Ibrahima, pada diri Nabi Ibrahim. Jadi memang telah Allah tegaskan di sini ya, sungguh pada Nabi Ibrahim itu ada contoh teladan. Artinya teladanilah Nabi Ibrahim. Ya, pada diri Nabi Ibrahim itu ada teladan, kata Allah. Teladani Nabi Ibrahim. Bagaimana, apa yang harus diteladani dari beliau? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama Nabi Ibrahim. Apa yang harus diteladani? Lihat perkataan mereka, izqalu, ingatlah ketika mereka telah berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, ya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa kalian beribadah kepada selain Allah. Jadi berlepas diri tidak hanya kepada kesyirikannya, namun juga kepada pelakunya. Kemudian kalau seandainya sudah betul-betul mereka melakukan nawaqidul Islam, syirik besar sudah ditegakkan hujah gitu kan, maka kewajibannya adalah kafarna bikum, kami kafirkan kalian, kan gitu. Dengan kalian, maksudnya karena perbuatan syirik yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan tampaklah permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian, ya. Jadi al-baghdha atau al-bughdhu fillah ini, kita benci kepada seseorang karena Allah. Kenapa kita benci kepada seseorang? Karena dia tidak memberikan hak Allah, karena dia berbuat syirik gitu. Namun benci kita tidaklah mengharuskan harus kita bunuh, kan enggak juga gitu. Ya, ini kan orang kan salah mengartikan, ini ekstrim ini. Masa kita harus benci kepada orang kafir katanya. Benci itu Pak tidak selalu harus endingnya pembunuhan, kan enggak gitu. Iya.
Kita misal benci melihat orang yang berzina, harus benci kita emang karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi harus kita bunuh kan enggak? Yang eksekusi dalam hukum Islam berzina itu yang sudah menikah misalkan di rojam ya, itu adalah di tangan pemerintah. Jadi yang membunuh orang murtad, misalkan dalam Islam ada orang Islam masuk Kristen, misal masuk Hindu, murtad dia keluar agama Islam, memang dalam hukum Islam, dalam hukum fikih Islam dibunuh. Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Namun yang melakukan ini siapa? Bukan kita, itu pemerintah gitu. Seperti itu ya. Maka orang sekarang banyak gagal paham ya dalam memahami nas-nas ya, terutama orang yang ada bibit-bibit kesesatan dalam hatinya, ingin mencari, memang dia nggak suka Islam awalnya, dia ngaku Islam ya. Carilah ya kelemahan-kelemahan dalam Islam. Islam itu agama teroris katanya. Ya. Luar biasa fitnah mereka kan seperti itu. Terkadang mereka pandai bahasa Arab juga sebagiannya gitu. Ya kan, mencari kelemahan-kelemahan Islam, padahal nggak seperti itu ya, maksud dan tujuannya bukan seperti itu. Jadi memang kita harus mengkafirkan yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas bukan beragama Islam harus kita kafirkan, yang jelas-jelas telah melakukan kekufuran dan kesyirikan besar, syirik besar, dan sudah ditegakkan hujah, sudah hilang mawani' takfir ya, penghalang untuk dikafirkan sudah hilang itu semua misalkan, mesti kita kafirkan gitu. Namun yang mengkafirkan tidak kita ini, nggak boleh Pak. Yang mengkafirkan di sini adalah ahlul ilm. Saya ya, ulama gitu. Saya bukan ulama ya, nggak bisa ya. Fatwa para ulama ya, kibar ulama ya yang berfatwa. Nggak boleh para penuntut ilmu yang berfatwa ya, luar biasa ya. Dia harus minta fatwa dulu, bertanya dulu penuntut ilmu ini kepada ulama gitu. Kalau ulama telah memvonis misalkan baru. Kalau nggak ada vonis daripada ulama ya tahan lisan kita. Nanti kita terjatuh ke dalam paham takfiri ya, yang merupakan neo khawarij itu. Ya, khawarij gaya baru. Ya, yang mengkafirkan presiden, mengkafirkan polisi ya itu. Ini pemahaman yang menyimpang ya, yang sesat dan menyesatkan. Ya, kemudian kata beliau wabada bainana wa bainakumul adawatu wa baghdau abadan, dan menjadi tampaklah antara kita dan antara kalian al adawatu ya, permusuhan, wal baghdau ya, ya kebencian, abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Al-Mumtahanah ayat yang keempat ya. Jadi dalam ayat yang mulia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini dalil yang mesti kita hafal ini, yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh ya pro loyal kepada syirik dan pelakunya. Jadi kalau ada dukun ya nggak boleh kita bela ya. Ya, ini dukun sekarang sudah berani ya, Mbah Gimbal siapa namanya? Ini dukun luar biasa ini. Dukun alias kafir juga, dia kan nggak ada agamanya, dia bilang Hindu ya, kafir. Ini kan mulai menantang-nantang ustadz pula gitu. Ya, na'udzubillah ya, luar biasa dukun sekarang ini, harus dibantah ini. Ya. Dukun, budaya dukun itu harus diberantas memang. Itu ada budaya kesyirikan. Kan dukun kan sudah menjadi budaya juga itu. Sekarang kan orang berbondong-bondong membela budaya. Ya kan, dikit-dikit dikaitan dengan budaya. Nabi Ibrahim menentang budaya, kita katakan Nabi Ibrahim menentang budaya syirik yang terjadi di tengah-tengah umat beliau. Bahkan budaya syiriknya dilakukan juga oleh rajanya ya, penguasanya, ditentang juga oleh Nabi Ibrahim gitu. Ya. Jadi budaya dalam Islam itu ya apabila sesuai dengan Islam nggak apa-apa, la ba'sa bih ya, nggak apa-apa. Budaya gotong royong ya nggak ada. Ustaz-ustaz Ahlussunnah yang menyinggung itu. Kan nggak ada ustaz bilang gotong royong nggak boleh. Kalau itu boleh ya, kita nggak sepakat ya. Jadi budaya-budaya yang dikritisi adalah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Karena Islam bukan anti budaya, namun Islam menyeleksi budaya. Islam bukan anti budaya, namun Islam itu meluruskan budaya. Ya kan? Nah, sehingganya di daerah kita, di daerah Minangkabau itu jelas sekali ya, adat
bersandi syarak. Jadi adatnya itu harus selaras dengan agama gitu. Syarak bersandi kitabullah, agamanya itu selaras dengan serasi dengan Al-Qur'an gitu. Iya. Jadi adatnya itu harus selaras dengan agama, harus sesuai dengan agama. Tapi kalau adatnya itu seperti adabnya Bung Ayam ya, nah itu harus dijelaskan kekeliruannya. Ya, adat main musik gitu ya. Itu ya. Jangan takut kita ya. Masa mau diancam penjara aja udah. Udah gak berani bilang gak boleh. Nabi Ibrahim mau dibakar. Nah, aduh gentar gak klarifikasi beliau. Gak minta maaf, ada gak Nabi Ibrahim minta maaf pada Raja Namrud? Ada gak? Gak ada. Kalau kita benar gak usah. Ya kalau saya pribadi kalau kita benar gak usah klarifikasi. Kita benar kok gitu. Iya. Kebenaran itu nggak mesti diterima oleh seluruh orang, enggak ya. Walaupun seluruh orang menolaknya, kalau itu benar ya kita katakan benar, itu hitam ya hitam, itu putih ya putih gitu ya, jelas. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun gitu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas gitu. Kayak ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah di akhir zaman ini ya. Fitnah keterasingan ya. Tapi bagi lanjutkan. Iya, tafadhal. Siapa namanya? Fakhri. Iya, fadhal Fakhri. Baca matannya dulu ya. Wa huwa salasatu maratiba itu. Wa huwa salasatu maratiba. Al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin ya. Martabatin laha arkanun. Baca aja ya seluruh rakaatnya, laha arkanun. Nam. Arkanul Islam khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillah fil haram. Iya, kemudian dibaca perkataan pensyarahnya nomor 5 dulu ya. Catatan kaki nomor 5. Tidak ada ya. Yang perkataan pensyarah ya, perkataan Imam Ibnu Utsaimin nomor 5. Wa huwa salasu maratiba, gini kan? Dan dia ini kembali kepada agama Islam. Agama Islam itu ada 3 tingkatannya gitu. Ada 3 levelnya, martabatnya gitu. Ya, coba baca penjelasan Syekh Utsaimin ya terhadap poin yang ini ya. Oh, nggak lengkap PDF-nya ya? Oh ya, coba ya, karena waktu azan sudah masuk ya. Nanti aja sudah azan antum lanjutkan ya. Coba pinjam buku antum ya. Mungkin PDF-nya cuma matannya doang mungkin. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan sesudah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tafadhal akhi ya, dibaca kelanjutannya. Qawluhu salatu maratib baina al-mu'allif rahimahullah ta'ala din al-islam salatu maratib ba'duhum fawqa ba'din wa hiya al-islam wal iman wal ihsan. Dalilun ala qawli sallallahu alaihi wasallam في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ya, nah, خلاص.
Kemudian qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif yang semoga dirahmati oleh Allah, wa huwa salasu maratiba. Dan dia ini siapa? Agama Islam ya, kembali kepada dinul Islam. Salasu maratib, ada 3 maratib, ini jamak taksir ya dari kata martabatun mufradnya. Martabatun, martabatani, maratibu. Ya. Jadi maratib itu arti tingkatan-tingkatan agama. Jadi dalam Islam tingkatan agama itu ya harus berdasarkan dalil, baru kita bisa mengklasifikasikan agama. Karena orang-orang sufi mereka juga membagi agama. Ya, memberikan tingkatan dalam agama. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya ma'rifat, ada pula hakikat. Nah, ini 3 juga orang sufi ya. Namun ini semua nggak ada dalilnya gitu. Cuman berdasarkan filsafat mereka. Karena orang sufi itu kan sangat erat dengan pemahaman filsafat. Ulamanya filsuf ya. Ya falasifah. Ulama mereka itu adalah ahli filsafat gitu. Yang tidak pernah keluar ya pada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah pembagian tersebut nggak ada ya. Jadi Islam itu tingkatannya ini al-islamu wal iman wal ihsan berdasarkan hadis sahih gitu. Dalil mereka ada juga, namun dalil akal gitu ya, akal pikiran guru-guru mereka ya, mursyid mereka, ahli filsafat mereka gitu. Ini dalilnya orang sufi. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah berdalil dengan Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma'u as-sahabati. Ya ijma' kesepakatan para sahabat gitu. Jadi Islam itu ada 3 tingkatannya berdasarkan dalil ya. Kemudian Asy-Syarihu qala rahimahullah, ya berkata penulis ya, qala asy-syarihu rahimahullah, berkata pensyarah yang semoga dirahmati oleh Allah, bayyanal muallifu rahimahullahu ta'ala anna ad-dinal islamiyya salasu maratiba ba'daha fawqa ba'din wa hiya al-islamu wal imanu wal ihsanu. Ya. Kita baca di sini ba'daha. Kenapa? Karena badal ini ya. Ya. Badalu ba'din an kull ya. Ini badal itu artinya ganti ya, sebahagian dari seluruhnya. Iya gitu. Mana al-mubdalu minhunya, yang digantikannya, yang mana hari ad-din al-islam ya. Ad-din al-islami itu sebagai al-mubdalu minhu ya, seperti itu. Jadi kata beliau, bayyanal muallifu, telah menjelaskan penulis rahimahullah yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, anna dinal islamiyah, sesungguhnya agama Islam, salasu maratiba, memiliki 3 tingkatan, ba'daha fawqa ba'din ya, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Sekarang kita pahami makna ba'dun secara bahasa. Ba'dun itu maknanya apa? Setengah, bukan seperempat mananya. Kalau setengah dalam bahasa Arab nisfun. Jadi ba'dun itu adalah nisfin. Setengah dari setengah. Jadi berapa? Seperempat gitu. Nah ini menurut ulama bahasa gitu ya. Iya. Jadi ba'daha fawqa ba'din ya, sebahagiannya ini biasanya diartikan sebahagian ya kalau dalam terjemahan gitu. Kalau terjemahan kan nggak detail dia ya. Iya. Jadi sebahagiannya fawqa ba'din ya, di atas sebagian yang lain, artinya dia itu saling bertingkatan kan gitu. Islam di atasnya apa? Iman. Di atasnya apa? Ihsan, itu maksudnya. Jadi sebagiannya fawqa, di atas yang lainnya. Ihsan di atas iman. Iman di atas Islam, itu maksudnya. Paham ya? Apa tingkatan agama tersebut? Wahiyal islamu, dia adalah al-islam, wal imanu, dan iman, wal ihsanu, dan
ihsan. Nah, ini tingkatan-tingkatan agama dalam Islam. Inilah yang disebut dengan istilah maratibud dini, ya. Tingkatan-tingkatan agama. Jadi kata-kata Islam kalau disebutkan berpisah dengan kata iman tidak dalam satu kalimat, maka mereka bermakna satu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaidah para ulama mengatakan idza ijtahada iftaraqa wa idza iftaraqa ijtahada. Apabila bersatu, apabila dalam satu kalimat artinya lafal iman Islam, ya. Apabila dia dalam satu kalimat iftaraqa maknanya berbeda. Islam lebih kemana? Islam zahir, salat gitu ya, yang zahir, amalan zahir gitu. Iman lebih kepada amalan batin. Kalau dia dalam satu kalimat ya disebutkan kata-kata iman, disebutkan kata-kata Islam, maka berbeda maknanya. Kalau disebutkan terpisah, maknanya sama. Islam ya kan bermakna iman, iman bermakna Islam. Kalau disebutkan tidak dalam satu kalimat. Ini faedah ini antum bisa baca tuh ya dalam kitab ulama gitu. Nah. Kemudian kata beliau di sini, ya, al-islamu wal imanu wal ihsan gitu. Wa kullu martabatil laha arkanun, dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Misalkan Islam ada rukunnya 5 ya. Ya Muhammadu akhbirni anil islami, kan gitu kata Jibril itu ya. Maka disebutkan oleh Nabi rukun-rukun Islam semuanya. Kemudian setelah itu sodakta kata Jibril. Benar ya. Para sahabat yang hadir waktu itu kan nggak tahu yang datang ini Jibril gitu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami kaget gitu ya, kami takjub. Masya Allah gitu. Heran lah gitu kan kita. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan gitu. Seolah-olah dia ini sebenarnya nanya atau apa nih kan gitu. Berarti dia sudah tahu jawabannya, kok dia tahu benar kan gitu. Ya. Makanya salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah yaitu Syekh Id Al-Hilali, beliau punya kitab syarah hadis ini tebal ya, ratusan halaman hanya menjelaskan syarah hadis ini terkait dengan adab belajar. Jadi ada adab belajar yang luar biasa yang bisa diambil dari hadis Jibril ini. Jadi belajar itu boleh kita nanya gitu. Jadi kalau sistem mulazamah di Yaman seperti itu. Kita tuh hampir setiap hari ujian gitu. Mau belajar ditanya sama gurunya dulu, sama sehnya. Kok nggak itu sehnya marah-marah gitu kan. Kok nggak bisa antum nih nggak murojaah gitu kan. Kita yang malu gitu kan, datang-datang jauh-jauh dari Yaman makan bekerja antum nih kan. Malu kita. Jadi memotivasi kita untuk belajar dulu gitu kan. Iya, memang tidak ada ujian formalnya, nggak ada gitu. Namun setiap hari kita ujian gitu. Iya. Jadi mau masuk pelajaran itu, halaqah itu ditanya 15 menit itu. Satu-satu gitu ya. Iya. Dan juga disuruh setoran matan gitu. Tetapi yang namanya setoran, ya, yang namanya hafalan, kalau nggak dimurojaah lupa juga. Iya. Iya, apapun jenis hafalannya itu. Iya. Baik itu Al-Qur'an ya, yang Allah mudahkan itu kan Al-Qur'an. Al-Quran saja yang sudah ada jaminan Allah mudahkan, walaqad yassarna ya kan, Al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakirin gitu. Allah telah berjanji untuk memudahkan Al-Quran. Nggak mungkin Allah menyalahi janji kan gitu. Pasti itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk diingat gitu. Lidzikri itu kan tadzkirah, mengingat gitu. Ya, untuk diingat, untuk dihafal gitu. Jadi Al-Quran itu memang sudah mudah untuk dihafal, namun murojaahnya sulit gitu ya. Iya, ngapalnya mudah gitu. Insya Allah. Ya, ada teman ya lulusan dari pondok pesantren di Jawa itu, di Solo ya, Ibnu Umar ya, Umar bin Khattab Affan. Ini sudah hafal 30 juz dia, kiamatnya udah hafal khatam katanya. 30 juz ya. Rupanya nggak ada murojaah dia. Juz 30 aja dia nggak hafal lagi gitu.
Butuh murojaah Ustaz katanya. Ya. Ini luar biasa ya, murojaah itu sangat penting sekali itu. Jangan lupakan murojaah. Ngapal bagus ya, murojaah itu perlu penting, lebih bagus itu. Ya. Bahkan banyak kita baca ya, dengar cerita-cerita ulama dahulu. Bahkan ada seorang ulama hadis kalau nggak salah Imam Az-Zuhri gitu ya. Imam Az-Zuhri luar biasa nih, ini ya, beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Kalau seorang yang sudah bergelar Amirul Mukminin ini sudah jutaan lebih hadis yang dihafalnya. Nggak ada matannya berserta sanadnya ya. Satu hadis beliau baca terus gitu ya. Hadisnya pendek gitu ya. Sampai-sampai pembantu beliau, budak beliau, karena zaman dahulu itu yang kaum muslimin yang kaya biasa ada budaknya gitu ya. Sampai-sampai budak beliau ini hafal gitu ya. Makanya budak beliau ini protes, wahai imam ya, saya saja yang bukan seorang ulama, ya kan? Beberapa kali dengar sudah hafal, kok engkau seorang ulama itu aja yang kau baca. Iya, senyum beliau ya. Jadi kata beliau, oke ya. Ya, kita lihat beberapa bulan lagi ya. Iya. Apa tujuan saya seperti ini kata beliau. Setelah berlalu beberapa bulan ditanya sama imam nih, kamu masih ingat nggak hadis yang sering saya murojaah itu? Udah lupa itu, udah lama. Itulah makanya saya memurojaahnya terus ya. Saya tidak mau tertimpa apa yang engkau ditimpa lupa pada saat ini kata beliau. Dan saya alhamdulillah masih hafal gitu ya. Karena murojaah gitu. Ini luar biasa. Bahkan ada ulama ya membaca satu hadis itu ribuan kali ya. Kita aja baca ayat ya 15 kali udah capek gitu ya. Iya, nggak mau lagi murojaah, udah bosan ya. Iya. Ulama itu ribuan kali satu hadis. Baca terus ya. Iya kan? Baca terus ya. Kalau sering dibaca insyaallah. Kenapa kita itu kalau membaca Al-Fatihah itu nggak mikir lagi? Karena sering dibaca gitu. Sering dimurojaah. Minimal pas sholat kita murojaah. Sehingga masuk kepada alam bawah sadar kita. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita itu nggak perlu mikir lagi dia ya. Spontanitas ya, langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, nggak perlu mikir lagi. Tapi kalau yang jarang dia dibaca, walaupun pas dia ngapal itu lancar dia, namun jarang dia ulang-ulang, nggak bakalan itu ya. Iya, pasti lupa itu, pasti lupa. Jadi penting itu ada atikror ya, murojaah. Walaupun saya bukan orang yang hobi murojaah juga ya. Tapi setidaknya kita sama-sama ya, sama-sama memulai gitu ya, memperbanyak murojaah, nggak memperbanyak hafalan aja. Karena memang di pondok-pondok tahfiz itu kelemahannya saya lihat ya, lebih kepada target al-iksar ya. Banyak hafal, kamu hafalannya beberapa, berbangga-bangga dengan banyaknya hafal. Tapi ditanya kamu yang mutkinnya berapa, diam deh lagi ya kan. Al-ibratu bil itqan walaisal ibratu ya bikasratil hifz ya, bil iksar fil hifz ya. Jadi bukan menghafal itu bukanlah banyak hafalan, enggak. Iya. Kalau saya pribadi ya, untuk motivasi, setahun diaman itu bisa setoran 15 juz. Iya. Setahun cuman itu, karena memang wajib setoran gitu. Jadi di situ tuh kalau di markas itu waktu subuh itu wajib setoran baru ya. Murojaahnya pada isya biasanya itu. Ya, jadi ada dua alakohnya. Ya, dan yang setahun itu tergantung apa kita itu. Tergantung musrif alakoh kita. Karena waktu itu kan agak killer juga gitu ya. Harus satu lembar katanya. Kok enggak itu kita dimarahinnya gitu ya. Nah, jadi memang termotivasi lah kita menghafal aja. Karena kurang murojaah, pas murojaahnya jarang gitu ya. Ya jarang sekali gitu. Akhirnya apa, lupa juga gitu. Iya. Cuman kenangan ya, pernah menghafal kan gitu. Iya, pernah menghafal. Ya kalau enggak murojaah udah lupa aja itu, Pak. Ini luar biasanya murojaah itu. Ya jadi memang yang saya nasihati ya, terutama pada diri saya sendiri gitu ya, kemudian juga berbagi pengalaman lah ya sama santri-santri sekalian. Murojaah itu harus ada jadwal murojaah itu yang wajib. Jangan memperbanyak jadwal apa? Jadwal menghafal yang baru, jangan. Perbanyak murojaah. Kenapa ada orang yang pas imam lupa-lupa, ini kurang murojaahnya itu ya. Iya, murojaahnya yang kurang itu pasti.
Ya, kalau yang lancar itu pasti usahanya ya. Karena usaha dengan hasil itu dia berbanding lurus ya, jarang sekali usaha mengkhianati hasil. Penting itu ya, murojaah itu. Nah, sangat menekankan itu ya. Dimanapun kalau diminta ngasih nasihat di pondok pesantren tahfiz itu murojaah gitu. Dan diamalkan. Nah, supaya berkah yang dihafal tentu diamalkan gitu ya. Iya. Dan kita banyak juga baca tafsir gitu ya. Baca faedah-faedah ayat ini apa sehingga ini bisa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita gitu. Ya, jadi siapapun yang ingin menghafal Al-Qur'an tekankan itu. Ya, kalau sudah hafalnya misalkan 15 juz ya, minimal 2 juz sehari itu. Ya kan? Minimal dia harus luangkan waktunya setoran 2 juz sehari itu. Kalau yang sudah hafal misalkan 20 juz, 4 juz itu. Minimal ya. Kalau yang 30 juz, 5 juz itu. Ya, memang orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu ahlullah itu. Memang hari-harinya banyak pahalanya, Masya Allah itu. Hari-harinya dengan Al-Quran, hari-harinya murojaah, ya kan? Jadi nggak ada lagi sempat dia untuk main game, nggak ada lagi itu, ya kan? Waktunya sudah habis dengan murojaah, gitu ya. Seperti itu ya. Dia betul-betul ingin menjadi hafiz gitu ya. Tapi kalau mantan hafiz ya gimana? Kalau ingin jadi mantan hafiz ya, pernah hafal saat ya. Kalau gitu Ustaz juga pernah hafal gitu ya. Sama lah kita ya. Iya, iya itu ada sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Ada orang yang pernah hafal Al-Quran berjuz-juz ya, tapi sekarang tinggal kekenangan karena nggak ada waktu lagi murojaah ya. Lupa aja yang ada ya, na'udzubillah ya. Maka untuk itu kita kembali gitu ya, kembali buat program dan membuat jadwal gitu ya. Harus ada itu ya, kita buat waktu khusus dalam 24 jam ini ya, minimal 2 jam itu untuk apa ya, untuk 4 jam lah. Kalau 2 juz itu kalau lambat bacanya bisa 1 jam ya, 1 juz itu, ya kan? Kalau agak cepat bisalah 45 menit gitu ya, 50 menit gitu. Jadi minimal 2 jam itu ya, untuk 2 juz ya, yang sudah hafal 15 juz. Ini ya, terkhusus kepada santri-santri tahfiz ya, harus betul-betul ya memperbanyak murojaah ya. Jangan hanya sekedar memperbanyak hafalan baru. Kalau baru itu insya Allah gampang itu. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Allah memudahkan Al-Quran untuk dihafal gitu. Tapi untuk memurojaahnya ini ya butuh ini ya, butuh konsisten gitu. Iya, butuh konsisten kita gitu. Dan siapapun bisa menghafal. Jadi menghafal ini nggak hanya anak pondok ya. Kita bisa juga, Bang Hijal bisa juga. Nah, tapi memang harus komitmen ya, buat waktunya memang. Iya, sehari ini saya harus hafal mulai juz 30 misalnya. Separuh atau ini jangan banyak-banyak lah targetnya. Sehari ini saya harus hafal 5 ayat juz 30 surah An-Naba. Iya. Amma yatasaalun, baca aja itu. Ya, amma yatasaalun itu baca agak 100 kali hafal itu. Iya. Iya. Pas apa ya, pas waktu senggang misal gak kerja, selalu duduk ya, baca terus ya. Bisa, ya siapapun itu. Bahkan ada, ini bukan cerita hoax ya, ini asli. Mu'alaf umur 60 tahun dia, nggak bisa bahasa Arab, namun tekadnya kuat ingin ngapal Al-Quran, bisa menjadi hafizoh. Mu'alaf perempuan ini, wanita baru masuk Islam ya kan, kemudian tekad belajar belajar baca Al-Quran dia. Iya, dalam kurun beberapa tahun, yang umur 60 tahun ini bisa khotam dia ya. Bisa dia mengkhotamkan 30 juz ya, mutqin gitu. Hari-harinya baca Al-Quran aja tuh. Oh, luar biasa, itu satu pahala yang kita baca. Jadi pas kita murojaah kan lupa kita murojaah, pahalanya nambah terus gitu. Iya, maka untuk itu kita selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan oleh Allah waktu untuk membaca Al-Quran. Terkadang yang repot itu nggak ada waktu ya. Iya, buat baca Quran nggak ada waktu gitu ya, buat ngapal nggak ada waktu. Tapi pas ya main sepak bola ada waktunya, ya pas kuda-kudaan ada waktunya, pas main perang-perangan ada waktunya gitu. Iya, nah itu yang miris juga kita. Tapi pas ngapal Al-Quran, wah sulit kali cari waktunya. Nah gitu.
Jangan terlalu disibukkan, itu bagus, mubah itu ya, bagus. Namun ada yang lebih bagus. Sekarang kan banyak kalau lihat di grup sekarang. Ya, ada grup sepak bola, ada. Ya, kan? Ada grup maraton ada juga. Ya enggak? Iya. Namun sekarangnya grup setoran Al-Qur'an ada enggak? Ada enggak nih? Iya, harus buat grupnya juga kan gitu. Iya. Jadi harus itu ya, kalau saya sendiri itu targetnya ya. Ini pribadi ya, umur 40 tahun harus sudah mutqin Al-Qur'an gitu. Jadi sekarang sudah umur 32 ya. Nah, jadi 40 kurang 32 berapa kali? 8 tahun ya. Masa 8 tahun nggak bisa mutqin 30 juz gitu. Maka butuh kita buat program sehingga ketika kita sudah umur 50 tahun fokus memperbanyak ibadah, baca Al-Qur'an lagi gitu kan. Bahkan kalau kita tinggal di pondok, kalau ada pondok ya kita fokus mengajarkan Al-Qur'an ke anak gitu. Dan kita berharap mati dengan Al-Qur'an gitu. Luar biasa kalau antum sudah hafiz itu untuk tahajud lama-lama enak. Ya kan, sekedar hati antum mau baca berapa juz gitu ya. Iya, tapi kalau nggak hafal ya capek kali megang mushaf ya. Terpaksa baca lewat mushaf. Ya terpaksa kita baca lewat mushaf gitu, karena nggak hafal gitu ya. Iya, masih ada waktu itu. Masa 8 tahun nggak bisa hafal gitu ya. Nah ini tergantung, bukan nggak bisa, tergantung kita lagi. Kita yang nggak mau kadang ya, yang kurang komitmen gitu. Harus antum buat ini, target antum setiap kita umur 60 tahun lah maksimal ya sebelum meninggal ya, sudah hafal Al-Qur'an ya. Dan kita doa Pak, ya antum semua ikhwas sekalian tahajud doa kepada ya Allah, ya kan jangan matikan aku ya Allah kecuali aku sudah hafal 30 juz mutqin. Itu doa yang luar biasa itu. Ya, orang-orang yang hafal Al-Qur'an nanti apa tingkatannya tinggi, ya kan? Di surga itu tinggi, surga itu ada level-levelnya juga. Ya kan, ada yang biasa-biasa aja, ya kan, ada yang menengah, ada yang VIP, itu orang yang baca Al-Qur'an VIP itu. Ya kan? Jadi tingkatan orang di surga itu berdasarkan hafalannya dan yang diamalkan dari Al-Qur'an gitu. Luar biasa itu ya, Al-Qur'an itu. Makanya imam-imam itu Syekh Utsaimin ya belum balik udah hafal Al-Qur'an. Syekh bin Baz umur 10 tahun udah hafal Al-Qur'an ya. Imam kita yang terdahulu Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Al-Qur'an. Kita enggak apa-apa telat target 60 tahun ya. Masa 60 tahun enggak bisa juga hafal gitu kan? Iya. Maka pengalaman kalau hanya menghafal saja setahun aja bisa 15 juz. Dua tahun 30 juz dan setahunnya memungkinkannya. Namun ya memang fokus gitu ya. Nah, kita buat target yang cukup panjang 10 tahun gitu. Sekarang kita umur misalkan 30 tahun. Buat target umur 40 tahun saya harus hafiz Al-Qur'an gitu. Iya. Bisa itu ya. Iya, siapapun bisa tuh insyaallah. Ya, tergantung yang mau aja. Mauannya mau enggak gitu. Dan kita jangan lupa doa. Kalau betul-betul ingin hafiz Al-Qur'an doa ya. Pas tahajud kita doa, pas sujud kita doa ya Allah ya. Allah mengabulkan, Allah yang membuat kita mau baca Al-Qur'an itu Allah. Memberikan kita hidayah taufik itu Allah. Kita mohon kepada Allah supaya diberi semangat ya untuk ngapal Al-Qur'an ya. Baik, kena mengingat waktu ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan. Kemudian bagi para ikhwah sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.